Selamat sore, Pak Made. Selamat sore, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak Made? Sehat, baik. Alhamdulillah. Oh iya, Pak Made. Hari ini Pak Made ini ya, apa rencananya akan melakukan coaching dengan Pak Bagus ya? Iya, Bu, benar. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu dengan Pak Made sebagai coach. Iya, Bisa ya, Bu. Pak Made ya? Bisa, bisa. Baik, jadi begini, Pak. Nanti pada saat melakukan coaching antara Bapak sama Pak Bagus, saya akan melakukan observasi atau saya akan mengamati proses coaching Bapak dengan Pak Made dengan Pak Bagus dan saya akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti kesesuaian alur tirtanya itu bagaimana, sesuai atau tidak alur tirtanya. Kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci. Kemudian, nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Made lontarkan. Begitu ya, Pak ya. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada 3. Yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Gitu ya Pak. Baik, Baik, Bu. sebelum proses observasi ini dimulai, ada sedikit pertanyaan Pak. Dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini, apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini, Pak? Eh, Kompetensi apa? Maksudnya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? ya, kompetensi yang nanti ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada oleh Baik. coach. Oh ya, baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu tadi ada 3 ya Pak ya, pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, dan kehadiran secara penuh. Begitu ya Pak ya? Iya, benar, Bu. Baik. Di antara ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tersebut, adakah kompetensi yang paling dominan atau yang paling ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut, Pak? Ada, Bu. Dari ketiga kompetensi tadi yang saya akan lebih spesifik ya untuk Ya. apa yaitu mendengarkan aktif ya. Saya akan menjadi fokus mengembangkan mendengarkan aktif, Bu. Itu yang mau saya kembangkan. Oh, baik. Jadi kompetensi yang sangat ingin Bapak kembangkan itu mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Karena dengan mendengarkan secara aktif otomatis Bapak bisa eh, apa mengembangkan potensi yang lainnya begitu ya Pak ya. Iya, benar, Bu. Baik. Kemudian indikator ketercapaian dalam proses coaching ini indikatornya itu yang bagaimana Pak? Indikator kecapaian ya. Indikator Iya. ketercapaian yang saya harapkan, yang bisa saya lihat nanti, apakah coach ini sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang yang ada dalam dirinya. Terus diharapkan coach ini juga memiliki rencana aksi ya, rencana untuk
perbaikan ke depannya yang harus dilakukan oleh seorang koci. Oh ya, baik. Itu, Jadi Bu. eh, indikator ketercapaiannya tadi ada dua ya Pak ya. Yang pertama eh, ketika koci ini sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian sama rencana aksi nyatanya koci setelah melakukan proses coaching ini ya Pak ya. Ya, benar. Baik. Baik, Pak, terima kasih atas jawaban dari Bapak. Silakan Bapak lakukan proses coaching bersama dengan Pak Bagus dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Kemudian nanti setelah Bapak melakukan proses coaching bersama dengan Pak Bagus, kita akan kembali berbincang-bincang lagi. Gitu ya, Pak Made ya. Ya, Bu, baik. Baik. Silakan Pak Made dimulai proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu Rika. Selamat pagi Pak Made. Ya, selamat pagi Pak Bagus. Oh, terima kasih loh Pak Made udah meluangkan waktunya. Dengan kesibukan Pak Made hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya apa namanya kayak ya semacam curhat lah. Ada masalah yang 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 ganjel di hati saya. Iya Pak, ya Pak. Ya apa nih? Apa nih yang mau dibicarakan nih sehingga biar apa keganjalan rasa Bapak itu hilang nanti nih. Apa Iya Pak Made. rencana teman ini? Jadi ada masalah Pak Made. Eh, setiap setiap ada kegiatan gitu Pak Made, kegiatan apapun, khususnya di olahraga ya Pak Made ya, kayak ada turnamen sepak bola, turnamen futsal, kemudian Ya, turnamen kayak voli, kemudian ada semacam kegiatan apalah, saya itu sering ditunjuk Pak Made untuk jadi ketua. Nah, oh tapi jadi gitu. tapi saya tuh selalu menghindar. Saya selalu menghindar Pak Made. Karena apa? Kenapa Pak? Kenapa? Karena saya ini kurang pede Pak Made untuk berbicara di depan. Kurang Ya, pede ya. kurang pede. Saya tuh kalau di depan itu selalu bingung mau diomongkan apa. Apalagi tamu undangannya itu rata-rata pejabat Pak Made. Kayak kepala dinas, Hmm, sekda, iya iya kadang iya. bupati gitu. Jadi seakan-akan saya itu belum siap untuk apa? Untuk tanggung jawab sebagai ketua. Baik baiklah Pak Bagus. Dari cerita Pak Bagus ada dua hal yang bisa saya tangkap ya. Bapak Bagus ini orang penting nih, selalu apa ditunjuk sebagai ketua dalam suatu kegiatan. Tapi dalam diri Bapak merasa kurang pede lah untuk tampil di depan gitu ya Pak Bagus ya. Ya, Nah, alhamdulillah lah. eh, iya iya. Eh, biar lebih fokus nanti pembicaraan kita ini, apa nih tujuan akhir Bapak nih dari percakapan kita nih yang Bapak dapat nanti? Semoga dengan dengan saya berbagi cerita ke Pak Made, pada intinya Pak Made kan sering ini, saya lihat tuh sering di depan, sering ngasih motivasi, pokoknya sering di depan audiens itu udah biasa. Nah, saya pengen menyerap ilmu Pak Made itu seperti apa ketika depan audiens gitu. Dan nantinya Oh iya bisa Pak. bisa saya sendiri pada saat nantinya saya tahu cerita-cerita Mada, mungkin nantinya saya bisa bisa siap lah untuk ditunjuk jadi ketua. Oh iya, baik Pak, bagus. Kalau boleh saya tanya nih, saya tahu nih posisi PD Bapak nih. Kalau eh, saya apa kasih nilai 1 sampai 10 nih, posisi PD Bapak ini di angka berapa sekarang nih? Untuk saat ini posisinya saya
Masih di angka 5, 5 Pak Made. Angka 5. Ya, oke. Angka 5 ya. Jadi di angka 5 ini harapannya nih ke depannya mau di angka berapa nih dari angka 1 sampai 10? Dengan nantinya dengan cerita dengan Pak Made seperti ini, saya yang pasti harus meningkat Pak Made. Minimal di angka 8. Di angka 8 ya nanti harapannya ya. Harapannya di angka 8 Ya, Pak Made. baik bagus. Nah, untuk mencapai itu nah, Pak Bagus harus tahu nih eh, orang itu PD itu kita lihat itu seperti apa nih? Kita bisa PD di depan itu Bapak Bagus melihatnya seperti apa nih? Ketika saya melihat orang PT itu, dia itu biasanya fokus Pak Made. Fokus, tenang, ya. Fokus, tenang, dua kunci itu nantinya biasanya akan terjadi hal percaya diri. Ketika percaya diri sudah muncul, pembawaannya tuh suasananya pasti enak Pak Made. Jadi plong itu Pak Made. Ya, jadi orang yang PD itu harus dalam kondisi tenang ya. Tenang Tenang, gitu ya, Pak. iya, tenang, Tenang, fokus, rileks, rileks, fokus ya. Ada dua ini ya, tenang iya, dan fokus. dan Eh, dan menguasai materi. menguasai materi gitu ya. Iya. Nah, untuk saat ini nih, Pak Bagus nih apa yang udah dikuasai dari tenang, fokus, dan menguasai materi gitu. eh Pada diri saya yang sudah saya kuasai itu tenang, tenang. Tenang. Kalau kalau fokus dan menguasai materi itu masih kacau Pak Made saya ini. Oke. Salah satunya udah Bapak kuasai yaitu fokus, ya, tinggal menguasai materi ya dan Oh iya, fokus ya. dan mental Pak Made. Nah, Mental saya kalau komentar juga ya. mental Oke, saya oke, rasa oke, saya oke. udah Hmm, biasa mental karena biasa ya, ya. wasit dikelilingi penonton banyak tuh mental saya udah teruji. Oke, oke. Eh, untuk pulang ke depannya nih, apa yang bisa Bapak ambil nih biar bisa menumbuhkan apa fokus Bapak nih dan juga apa namanya ya eh, penguasaan materi yang lebih baik. Apa yang Bapak bisa lakukan? Untuk meningkatkan fokus saya dan penguasaan materi, saya harus latihan Pak Made. Latihan bagaimana caranya menguasai di depan audiens itu. Kemudian saya harus banyak membaca supaya literasi saya ketika ngomong di depan itu bagus, tidak berbelit-belit. Gitu Pak Made. Ya, ya baik Pak Bagus. Nah, untuk mencapai itu yang Bapak sampaikan tadi ya, Mm. belajar, latihan, menguasai materi. Nah, rencana Bapak nih untuk mencapai tujuan itu seperti apa? Eh, Seperti apa? saya harus melihat video-video tentang bagaimana cara menerapkan penguasaan materi atau menerapkan sebagai seorang apa namanya eh, orang yang di depan orang yang di depan itu Pak Made Iya. dengan cara melihat video Pak Made dengan cara melihat video kemudian langsung mempraktekannya itu kalau saya nantinya imajinasi saya itu di depan kaca Pak Made jadi segila itu nanti saya akan mempraktekannya seperti itu. Ya, Pak Bagus. Dengan cara menonton video, mempraktekkan Ya, langsung. Ada nggak cara lain, Pak Bagus? kalau cara lain eh saya pengen ini Pak Made, pengen apa namanya? Pengen minta satu cara Pak Made yang biasanya Pak Made ngobrol atau ngomong di depan tuh kayak apa Pak Made? Oh, tentunya yang
pengalaman saya, kalau di depan umum ya sebelum kita berbicara di depan ya kita stop dulu, tarik napas panjang, pikir tenang, baru yakin dan pede terhadap diri kita. Nah, Itu salah satunya Pak oke Bagus. Pak Made. Nanti saya akan meniru itu Pak Made. Nanti akan meniru itu, akan stop, tenang kayak gitu, seperti itu. Oke Pak Bagus, jadi rencana Bapak untuk mencapai tujuan Bapak menjadi biar lebih pede di depan, itu dengan belajar, menonton video-video yang ada di YouTube, kemudian Iya, memprakteknya gitu ya Pak Bagus ya. iya betul. Nah, untuk mencapai itu ada nggak siapa sih yang bisa membantu Pak Bagus untuk bisa lebih mengembangkan itu? Orang lain yang bisa membantunya. Ada teman satu angkatan saya Pak Made. Saya selalu apa namanya, selalu manggil itu profesor gitu. Dia seorang guru seni, dia dosen juga, dosen apa yang di kabupaten ini. Dia seringlah menjadi pemateri. Mungkin saya nantinya akan apa namanya, berguru sama dia. Dan nantinya juga saya akan meminta tolong sama istri saya untuk melihat atau mengobservasi saya pada saat latihan. Oh iya, baik. Oke, Pak Bagus. Orang yang bisa bantu Bapak, eh, siapa tadi Pak namanya? Siapa Pak? Guru ya? Iya, namanya Oh, itu profesor sama Prof. Prof. Aris namanya. istri di rumah ya? Iya, Prof. Aris sama istri di rumah ya? iya. Baik. Kapan Pak Bagus mulai melakukan aksi itu? Kapan? Kalau Rencananya gitu. kalau kolaborasi dengan Prof. Aris mulai besok sore. Kalau nanti saya observasi sama istri malamnya. Jadi ketika anak-anak sudah tidur, kan hening itu. Jadi saya mau menggila tuh di depan kaca yang observasi istri saya nantinya. Oke, Pak Bagus. Kita udah di ujung pembiaran kita. Tadi sudah saya tangkap, Bapak udah cari solusi sendiri itu ada aksi nyata yang Bapak akan lakukan itu ada 2/3 tadi 2 ya. Ya. Belajar di YouTube terus secara mandiri, latihan, terus bisa juga minta bantuan dengan prof serta selalu didukung oleh istri ya. Iya. Sekarang saya ingin tanya lagi nih. Komitmen Bapak nih terhadap aksi Bapak ke depannya itu bagaimana komitmennya? Dengan setelah sharing dengan Pak Made ini, komitmen saya pada saat nanti saya ditunjuk jadi ketua lagi, saya berharap diri saya ini siap Pak Made. Siap mental, siap segalanya, menguasai materi, fokus, dan lain-lain. Gitu Pak Made, komitmen saya. Oke, bagus Pak Bagus. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini mendapatkan hasil dan pencerahan bagi Pak Amin. Bagus. Amin Pak Made. Mudah-mudahan lain waktu kita berjumpa lagi ya melihat perkembangan sikap mental Pak Bagus di depan umum. Tadinya kurang pede menjadi lebih pede. Ya Pak Bagus, kita Siap Pak jumpa Made. di lain waktu. Siap, terima kasih Pak Made atas waktunya, sudah apa namanya, bisa meluangkan waktu, sudi meluangkan waktu. Terima kasih Pak Made sebelumnya. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Made. Baik, Pak Made, bagaimana tadi hasil dari proses coaching bersama dengan Pak Bagus hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Ya Bu, proses coaching tadi syukur alhamdulillah sudah bagus, berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan tujuan di awal, yaitu coach itu mampu
bisa mendengar aktif ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Setelah melakukan observasi bersama Pak Bagus tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Pak Made. Apa saja sih Pak yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah tercapai tadi, proses coaching tadi, mengasah kemampuan saya dalam kompetensi mendengarkan aktif dari si coach menyampaikan permasalahannya, serta diharapkan bisa mengembangkan kompetensi yang lainnya. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya dalam melakukan proses coaching sesuai alur Tirta dan sesuai dengan yang saya amati tadi. Saya juga sempat mencatat nih Pak, gitu. Apa yang sudah Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, seperti Bapak sudah menanyakan tujuan permasalahan yang ada, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang Pak Bagus bawa, selanjutnya sudah mengarahkan Pak Bagus untuk mencari solusi dari permasalahan yang Pak Bagus alami sendiri, kemudian juga sudah mengarahkan Pak Bagus untuk melakukan rencana aksi atau tindak lanjut ke depannya itu mau bagaimana. Kemudian Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Pak Bagus. Gitu ya Pak ya. Kemudian saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Pak Made dengan Pak Bagus. Saya melihat Bapak sudah fokus sama Pak Bagus. Artinya Bapak sudah melakukan kehadiran secara penuh dan mendengarkan aktif. Dan tentunya Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Bagus. Luar biasa sekali Pak apa yang Bapak sudah Bapak berikan untuk proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak bisa sukses lagi ke depannya, lebih sukses lagi dan diberikan kemudahan di dalam proses coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak ya. Untuk ke depannya, kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Iya, setelah ini mungkin saya akan mengasah kemampuan saya di kompetensi berikutnya, yaitu saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk kepada coach nanti begitu. Baik, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak akan lebih mendalami lagi alur proses coaching ini, mendalami lagi alur Tirta sehingga Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk proses coaching-coaching yang berikutnya begitu ya Pak ya. Iya Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Made sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini, sudah meluangkan waktunya Bapak kan sibuk sekali sudah meluangkan waktunya untuk proses observasi ini dengan menggunakan proses coaching dengan alur Tirta dengan sangat baik sekali, dengan sangat luar biasa sekali. Saya mungkin cukup sekian dari saya Pak Made. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri. Selamat sore. Sama-sama Bu Selvi, Bu Rika. Terima kasih banyak. Selamat sore. Ya Pak, sama-sama.